Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melarki Valensi dengan NIM C1 Channel 22078. Di sini saya akan mempresentasikan suatu materi yaitu tentang dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan amortisasi. Yang pertama, dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak atau DPP adalah jumlah harga jual, penggantian nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Pajak yang terutang ini baik PPN atau PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2, sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Ada beberapa jenis dasar pengenaan pajak, yang masing-masing terdiri dari bermacam-macam dasar untuk menghitung pajak terutang ini. Pengertian biaya. Pengertian biaya secara umum menurut Mulyandi, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Sedangkan dalam perpajakan terdapat istilah deductible dan non-deductible expense, yaitu suatu model klasifikasi biaya di mana ada yang boleh dibiayakan dan tidak boleh dibiayakan secara perpajakan. Secara arti katanya, deductible adalah mengurangi. Jadi, pengertian deductible expense adalah biaya yang diperbolehkan secara pajak untuk mengurangi penghasilan bruto. Untuk non-deductible expense, kebalikan dari deductible expense, yaitu biaya yang tidak diperbolehkan untuk dibiayakan atau dibebankan, yang artinya tidak boleh mengurangi penghasilan bruto secara pajak. Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk 1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. 2. Penyusutan atau atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. 3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. 5. Kerugian selisih kurs mata uang asing. Biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 1, yaitu pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Kedua, biaya dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, dan anggota. 3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan. 4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi. 5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Penghasilan tidak kena pajak. Menurut kepada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh, penghasilan tidak kena pajak adalah komponen pengurangan dalam menghitung besarnya pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. PTKP merupakan batas minimum penghasilan yang tidak dikenakan pajak penghasilan bagi warga negara Indonesia. Berikut ini besaran PTKP berdasarkan status wajib pajak. Rp54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi, Rp4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin, Rp54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat 1, dan Rp4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Depresiasi.
Depresiasi merupakan alokasi dari harga perolehan secara sistematis dan periodik selama periode tertentu. Dalam dunia perpajakan, untuk menghitung besaran penyusutan aset tetap yang berwujud dibagi menjadi dua jenis, yaitu satu berupa bangunan. Aset tetap berupa bangunan dibagi lagi menjadi dua golongan, yakni permanen, merupakan aset tetap yang memiliki masa manfaat 20 tahun, dan tidak permanen, yaitu bangunan yang bersifat sementara, bahan yang tidak tahan lama, atau bisa berarti bangunan yang dapat dipindah-pindahkan, serta masa manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun. 2. Non-bangunan. Aset tetap yang termasuk bukan bangunan dibagi juga menjadi 4 golongan, yaitu kelompok 1 untuk aset bukan bangunan dengan masa manfaat 4 tahun, kelompok 2 untuk aset bukan bangunan dengan masa manfaat 8 tahun, kelompok ketiga untuk aset bukan bangunan dengan masa manfaat 16 tahun, dan yang keempat yaitu untuk aset bukan bangunan dengan masa manfaat 20 tahun. Amortisasi. Amortisasi adalah alokasi pengurangan nilai aktiva tidak berwujud seperti merek dagang, hak cipta, dan lain-lain secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Pengurangan ini dilakukan dengan mendebit akun beban amortisasi terhadap akun aktiva. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain dengan menggunakan metode satuan produksi, hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam, serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% setahun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.